apa istri, bagaimana istri nanti akan taat kepada suami, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, bagaimana nanti kita menjaga amanahnya anak-anak kita, amanah spiritualnya, amanah intelektual dan lain adalah kaum bapak. Sepakat ya Bapak ya? Jadi tidak ada lagi tahrim ini mengisyaratkan kepada kita, tidak ada lagi kita yang mengatakan bahwa bilang sama istri, "Dek, saya hanya nyari uang saja." Udah nggak ada lagi ada Pak, gitu ya. Urusan semua itu bukan hanya uang saja. Kita bertanggung jawab terhadap spiritual anak, tanggung jawab terhadap emosional anak, tanggung jawab terhadap intelektual anak. Setuju ya Bapak ya? Gitu. Misalnya gini, secara fisik tanggung jawab kita apa terhadap anak kita? Nyariin makan dan minum buat anak, ini Bapak Ibu ya, gitu ya. Tapi kalau di dalam agama kita syaratnya adalah pastikan yang kita bawa pulang itu yang halal, gitu Bapak Ibu ya. Ini ada penelitian nih Pak nih. Di Amerika Serikat itu 7.000 kepala keluarga, dan alhamdulillah saya secara terlibat dalam penelitian ini. Penelitiannya 7 tahun 8 tahun. Jadi ada 7.000 kepala keluarga muslim di Amerika Serikat, dan ini teliti oleh beberapa orang profesor. Separuhnya itu bapak dan ibu yang nggak terlalu peduli dengan halal dan haram yang dia bawa pulang. Separuhnya lagi itu agak ketat. Nah penelitiannya pada anaknya sekitar 7 tahun 8 tahun sampai anaknya nanti balik muda. Balik muda itu sekitar umur 13-14 tahun. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Separuhnya ini bapak dan ibu yang nggak terlalu peduli dengan makan dan minum yang halal dan haram ini, itu dampaknya yang pertama adalah akhlak ke anak-anaknya di usia ketika balik muda. Itu gampang sekali tergoda dengan akhlak yang buruk, gampang sekali Bapak Ibu. Bagi bapak ibunya yang ketat dengan soal halal dan haram, kalau anaknya nanti akan tergoda dengan yang buruk, itu cepat dikembalikan. Gitu. Ini penelitiannya bukan setahun, tapi penelitiannya lebih dari 7 tahun. Itu adalah kewajiban kita. Dan kemudian Bapak Ibu, seperti misalnya kewajiban Bapak Ibu terhadap spiritual anak, salah satu contohnya adalah kalau kita punya anak SMP, terutama Bapak Ibu ya, SMP kelas tinggi, SD sampai SMP, kenapa kita walaupun capek luar biasa, kenapa kita berusaha untuk membangunkan anak di subuh dan membawa anak ke masjid, itu kenapa Bapak Ibu ya? Capeknya luar biasa. Tapi ini adalah hak bagi anak di usia kelas tinggi sebenarnya, kelas tinggi sampai SMP sampai SMA kelas rendah. Kenapa nih Bapak Ibu? Karena secara spiritual sering disebut dalam parenting itu namanya God spot. God spot itu titik Tuhan. Titik Tuhan anak di umur itu sangat tingginya luar biasa. Apa yang dia butuhkan? Dia butuhkan sosok, dia butuhkan teladan, dia butuhkan seperti apa laki-laki muslim itu bertindak, berpikir, merasa tuh seperti apa. Nah, dia akan bikin contoh tuh Bapak Ibu di usia itu, terutama Bapak-bapak, gak usah soal agama banyak bicara sebenarnya, tapi lebih banyak mencontohkan. Anak-anak SMP dan SMA tidak terlalu percaya dengan ujaran kita Pak. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, gak terlalu percaya dengan apa yang kita omongin, tapi dia percaya dengan apa yang kita lakukan. Sepakat gak Bapak dan Ibu? Saya contohnya Bapak Ibu, kita lebih banyak ngomong nih dengan anak SMP dan SMA. Ayah, boleh gak apa gitu? Nah, saya mulai nasihat tuh Pak. Nasihat gitu ya, setengah jam gitu. Tapi kemudian apa yang kita lakukan nggak sama dengan apa yang kita sampaikan. Itu berbahaya buat anak SMP dan SMA. Nah, baik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tadi tugas kita seorang ayah untuk istri sudah ya, Bapak sudah sepakat ya, bilang sayang sama dia, kan itu Pak ya? Masih Pak? Jarang ya, jarang ya. Iya. Udahlah ya Irwan lah, udah qadarullah lah ya, biar Allah yang jaga aja dah gitu ya. Ibu-ibu sering ya dengar bapak suaminya bilang sayang? Iya sudah ya. Baik, tadi sudah Pak ya, urusan kita si ayah ini urusannya adalah urusan fisik tadi sudah Pak ya. Yang kedua urusan spiritual. Khusus bagi anak SMP SMA sangat signifikan yang tadi saya sebutkan itu, God spot, titik Tuhan itu sangat luar biasa. Terutama juga Pak untuk spiritual itu adalah anak perempuan. Jadi anak perempuan itu bagi anak perempuan SMP, kelas tinggi SD, SMP, SMA itu kita menyebutnya dalam tanda petik bahwa seperti apa agama ayahnya, begitulah yang dia lakukan bagi dia. Itu apa itu? Anak SMP SMA. Makanya memang guru agama di kelas tinggi SD, SMP dan SMA itu adalah guru agama yang memang tidak hanya bicara tapi melakukan, gitu ya Pak Ibu. Jadi menyedihkanlah kalau ada anak perempuan
di usia yang tadi saya sebutkan itu, di rumah dia nggak dapatkan sosok teladan spiritual dari bapaknya, kemudian dia pergi ke sekolah dia nggak dapatkan juga. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nanti usia 20 tahun ke atas, anak-anak kita akan hancur keperempuanannya, terutama agamanya. Kita sudah banyak data lah Bapak Ibu ya, anak perempuan kita sekarang, ini datanya data resmi, saya yakin Bapak Ibu sudah dengar ini, anak perempuan kita sekarang berat banget sebenarnya. Pertama Bapak Ibu, tingkat masturbasi dan onani anak perempuan itu dan laki-laki, terutama anak perempuan itu sangat-sangat tinggi di Indonesia. Bahkan ada penelitian yang mengatakan gini, ayah dan bunda, kenapa tingkat konsentrasi anak perempuan kita merendah? Kenapa daya intelektual anak perempuan kita merendah? Bukan karena kurangnya asupan gizi, bukan Bapak dan Ibu. Tetapi salah satu penyebabnya yang paling mencengangkan itu adalah tingkat yang tadi saya sebutkan itu, masturbasi dan onani anak laki-laki dan perempuan, terutama anak perempuan itu tinggi sekali. Itu apa sebabnya Bapak dan Bunda? Dia nggak mendapatkan ada sosok, yaitu sosok ayahnya yang mengaliri ke dalam tubuhnya itu rasa cinta, apresiasi dan lain-lain. Sehingga anak perempuan kita carinya ke tempat yang lain. Bapak dan Ibu mungkin ini laki-laki mungkin sudah Bapak Ibu dengar bahwa anak perempuan kita ketika dia tingkat masturbasi dan onaninya tinggi, sekarang di Indonesia yang anak-anak SMP yang setara dengan kelas 2 SMP sampai tingkat 2 perguruan tinggi, itu yang sudah melakukan hubungan suami istri jumlahnya hampir menyentuh 70%. Indonesia itu Bapak Ibu, angka 70%. Jadi melakukan hubungan suami istri sekarang itu bagi anak muda tidak hanya melakukan hubungan suami istri yang ketemu fisik itu Bapak Ibu. Anak perempuan kita sekarang bisa melakukan hubungan suami istri dengan virtual. Sangat gampang Pak, untuk biaya beli itu sangat gampang sekarang. Beli ininya gampang, bahkan untuk beli alatnya itu sangat gampang. Anak perempuan kita sangat luar biasa. Saya Pak, sekitar 1 bulan yang lalu, Allah takdirkan, Allah amanahkan ke saya untuk mendampingi hampir sekitar 12 anak perempuan yang ada pesta seksnya, SMP kelas 2 itu Bapak Ibu. Di sebuah apartemen lah di daerah Lebak Bulus, kemudian saya kaget Bapak Ibu, dan itu sekolah Islam gitu. Saya tanya kepada anak perempuan yang setelah semuanya ya urusan dengan polisi lah Bapak Ibu ya, saya tanya, saya bilang mbak kenapa, saya bilang Bapak Ibu bayangkan ya kelas 2 SMP gitu, itu saya tanya satu-satu, sebabnya apa gitu Bapak Ibu, apa sebabnya? Maaf Pak, saya ini mengatakan ke diri saya menasihati diri saya gitu Bapak Ibu. Kalau saya mengatakan ini adalah saya kebayang bagaimana saya mempertanggungjawabkannya, peranan tokoh ayah itu memang gak mereka rasakan gitu Bapak Ibu. Hampir semua anak-anak menjawab bahwa Ayah Irwan, kami melakukan ini, anak-anak perempuan itu pertama gak ada Pak rasa bersalah. Kami nemuin tuh Pak, di apartemen itu kita nemuin anak-anak gak boleh kemana-mana, kontrasepsi, apa tuh kita temuin Pak. Dan itu bukan pertama mereka lakukan party seks itu. Nah apa alasannya? Kenapa sebab ini? Banyak. Salah satunya yang saya sebutkan tadi adalah yang kita bicarakan sekarang ini. Dia nggak mendapatkan yang dia butuhkan di usia SMP dan SMA itu adalah seorang tokoh yang mencintainya dan dia cintai tokoh itu, namanya ayah. Kata Dr. Asobali, Bapak dan Ibu, buat anak perempuan khususnya di usia-usia tadi yang saya sebutkan itu, dia butuh minimal tuh 4 kali Pak, sehari semalam, bapak khususnya untuk mengatakan sayang sama dia, mana perempuan. Misalnya apalah, Ayah Irwan susah saya ngomong sayang sama istri aja saya nggak ngomong saya. Apalah bapak yang lain aja, kata-kata yang lain. Apa ya contohnya Pak ya? Ya, apa contohnya Pak yang lain? Memuji bahagian dari tubuh anak kita. Ini bagus nih Pak, ini namanya tarbiyatul jinsiyah, pendidikan seksualitas. Memuji bagian tubuh dari anak perempuan kita, itu Bapak Ibu, yang sebenarnya nggak boleh dipuji sama orang lain, laki-laki yang lain. Misalnya memuji mata, gitu Bapak ya. Bapak kan nggak terlalu susah lah ya, kan biasa ngomong ke istri, Dek, matamu indah sekali. Sering nggak Pak ya? Gitu ya. Gitu ya. Nah ini saya ngomong sama anak aja, matamu indah gitu ya, senang bagaimana anak. Nah, baik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, tadi sudah tugasnya ayah apa tadi Bapak Ibu? Urusan fisik ya, urusan spiritual, yang ketiga urusan tanggung jawab emosional Bapak Ibu ya.
Nah, emosional itu khususnya bagi anak laki-laki dan perempuan, SMA ke bawah itu dia sudah harus selesai, Bapak dan Ibu praktekkan, ajarkan 3 biang kecerdasan emosional. Seperti yang Rasulullah SAW ajarkan kepada anak-anak. 3. Jadi kecerdasan emosional itu kan banyak ya Bapak Ibu ya. Biangnya cuma 3. Dan ini harus kita selesaikan SMA ke bawah, sudah nggak bermasalah anak kita harusnya. 1 itu urusan tentang empati. Ini induk dari kecerdasan emosional. Yang kedua kontrol diri Bapak dan Ibu. Yang ketiga adalah suara hati. Nah, ini tugas kita bersama, kewajiban kita ajarkan kepada anak laki-laki dan anak perempuan kita. Misalnya apa ya? Kontrol diri Bapak Ibu. Kontrol diri itu adalah bagaimana dia diajarkan berpikir dan bertindak gitu Bapak Ibu ya. Gitu, berpikir dan bertindak. Kalau empati itu diajarkan bagaimana dia merasakan perasaan orang lain. Nanti dari empati itu Pak akan lahir sekitar 7-8 kecerdasan emosional yang lain. Nanti dari kontrol diri itu kan lahir lagi 6 atau 7 kecerdasan emosional. Jadi tugas kita Bapak berdasarkan yang di At-Tahrim 6 ini adalah soal emosional, Bapak latihkan 3 ini sebenarnya. Modal buat anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, apalagi ayah bunda? Hak emosional, hak intelektual, Bapak datang ke sekolah ini adalah hak intelektual anak-anak. Jadi kalau nanti ada urusan ke sekolah, jangan ibu aja yang datang, Bapak juga datang. Gitu Bapak Ibu ya. Jangan hanya datang di parkiran, tapi ikut masuk ke dalam sekolah, insyaallah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kabar baiknya itu adalah sekitar 3 bulan sebelum pandemi di dalam dunia fathering itu kita selalu mengadakan konferensi ayah sedunia, itu rutin setiap tahun. Nah, alhamdulillah waktu itu saya diberikan kesempatan untuk ngisi dan ikut di konferensi ayah sedunia di Brusel waktu itu 3 bulan 4 bulan sebelum pandemi. Nah, kabar baiknya itu Bapak Ibu adalah yang ini. Yang tadi disebutkan oleh Ustaz bahwa kondisi kita Indonesia masih di posisi 2 dan 3 yang mengatakan bahwa Indonesia termasuklah negara fatherless country ini Bapak dan Ibu. Fatherless country ini adalah negara yang ayahnya banyak secara fisik tapi nggak terlalu berperan gitu Bapak Ibu ya secara perkembangan. Jadi setiap hari ketemu dengan anaknya, tapi ketemunya cuma secara fisik. Tapi ayahnya nggak terlibat secara emosional, nggak terlibat secara spiritual, nggak terlibat secara intelektual, nggak terlibat secara sosial. Gitu ya Pak Ibu ya. Ini Pak ya, nangkap Pak ini karena ini dari inti nanti kita diskusikan ini. Jadi fatherless country ini adalah negara yang di Indonesia ini banyak bapaknya, tapi nggak terlibat gitu Bapak Ibu ya di dalam pengasuhan. Berayah ada anak-anak kita, berayah tiada anak-anak kita, gitulah Bapak Ibu ya, gitu ya. Nah, apa dampaknya? Dampak yang pertama itu adalah istri. Nah, inilah yang salah satu penyebab di Indonesia perceraian sangat tinggi di Indonesia, perselingkuhan sangat tinggi di Indonesia, KDRT sangat tinggi di Indonesia. Salah satu sebabnya adalah suami tidak berperan gitu Bapak Ibu ya. Sehingga rumah tangga mereka menjadi serumah tapi nggak sejiwa. Gimana tuh Pak, Mbak Ibu? Ibu pernah ngerasakan serumah tapi nggak sejiwa? Nggak usah jawab, nanti ada masalah. Itu Bapak Ibu ya. Ya, nanti curhat malahan ya. Pak, apa itu serumah nggak sejiwa? Kita ini, saya Pak, sebagai seorang laki-laki, saya sebagai seorang ayah, saya ini disebut dengan absent father. Absent father itu hadir saya secara fisik, saya hadir. Kamu mau butuh apa saya cariin. Kamu mau pingin apa saya cariin. Tetapi saya absen dengan urusan yang 4 yang tadi saya sebutkan itu. Soal fisik saya hadir. Bapak Ibu ya, mau makan mau apa saya cariin dah gitu Bapak Ibu ya. Tapi saya absen dalam 4 hal yang paling penting dalam urusan anak kita, dalam urusan rumah tangga kita. 1, saya absen dalam spiritual. Anak saya nggak menonton saya setiap hari. Seorang laki-laki yang kuat spiritualnya, dari mana dia nggak nontonnya? Saya subuhnya nggak ke masjid gitu loh Bapak Ibu. Gitu. Jadi soal subuh saya nggak bisa contoh kepada anak saya, karena memang salat subuh saya kadang-kadang saya jamak kasorkan dengan duha, itu ya bunda gitu ya. Jadi memang di duha gitu Bapak Ibu. Nah kemudian yang ketiga adalah urusan emosional. Saya nggak berperan secara emosional. Kalau anak saya bilang, ya aku boleh nggak ngomong sebentar ya, aku di sekolahan gitu. Nah saya ngomongnya paling gampang apa? Ayah capek ngomong sama ibu aja.
Padahal sebenarnya Pak, kalau lihat tahap perkembangan nanti yang tadi saya sebutkan itu, anak SMP dan SMA, kalau ada persoalan laki-laki dan perempuan, anak kita laki-laki dan perempuan, dia ngomong sama ibunya, ibunya harus ngomong sama ayah sebenarnya. Itu tahap perkembangannya. Karena umur 8 sampai 15 tahun itu umur kita Bapak Ibu, umur ayah itu. Umur tugas kita bagaimana melakikan anak laki-laki dan memperempuankan anak perempuan. Umur kalau di sekolahan itu adalah program akil balik. Kalau ada anak di sekolahan 8 sampai umur 15-16 tahun, program utama sekolah adalah proses mengakil balikan anak-anak kita. Gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Nah baik. Kemudian serumah tapi apalagi itu emosional. Nah korban berikutnya Bapak Ibu adalah father hunger. Nah father hunger ini anak laki-laki nih, ayah. Anak laki-laki yang sekarang di dunia ini, anak laki-laki yang usia SMP, 2 SMP ke atas itu, yang kita itu nomor 5 Pak, anak laki-laki yang kecenderungannya punya potensi untuk homoseksual. Kita di Indonesia sangat tinggi hal semacam itu. Sebabnya apa? Salah satu sebabnya adalah father hunger namanya, ayah bunda. Father hunger itu adalah anak laki-laki yang tidak mendapatkan sentuhan, terutama di usia 7 sampai 15 tahun, 18 tahun, dia nggak punya ayah untuk melakikakan dirinya gitu Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, nanti anak Bapak umur 7 tahun, anak laki-laki, biasanya anak laki-laki itu akan lincah banget lah gitu Bapak Ibu ya. Lincah, apa aja ditendang, apa aja loncat atau apa. Sebenarnya Bapak Ibu umur 7 tahun itu adalah umur 7 tahun anak laki-laki kita sebenarnya. Dia ngomong sama bapaknya, "Pak, aku nendang-nendang begini, loncat-loncat begini dan lain-lain itu bukan nakal sebenarnya." Kalau boleh dia ngomong gitu Bapak Ibu. Apa yang ingin dikatakan anak laki-laki kita? "Wahai ayah, aku sudah sangat siap di-downloadkan kelaki-lakian." Itu yang dia bilang. Makanya umur 8 tahun itu ayah sudah, kalau ayah pulang dari sekolahan, dari pekerjaan, ayah nggak usah sembunyiin sedihnya, nggak usah sembunyiin capeknya, karena sudah sangat siap untuk disampaikan bahwa dia bilang gitu, anak laki-laki ayah bilang, "Ya aku boleh nggak main sebentar sama ayah?" Nggak apa-apa, omongin, nggak usah pura-pura Bapak Ibu, karena itu sudah sangat siap. Allah sudah sangat siap, dia sudah diberikan bagaimana cara berpikir, baik atau tidak, atas atau bawah, dia sudah sangat siap oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses mendownloadkan kelaki-lakian sudah dimulai dari sekitar umur 7 tahun, umur 8 tahun. Nah, bayangkan Bapak dan Ibu, kalau ini kita bisa kerjasama dengan pihak sekolah, kebayanglah tadi cita-cita dari Ustadz tadi ini. Nanti umur 20 tahun, 25 tahun, umur 27 tahun, anak laki-laki kita yang sekolah di Cordova ini bisa jadi wali kota kelak kemudian hari. Umurnya begitu tahun. Seperti dulu kisah-kisah sahabat, kisah ulama-ulama zaman dahulu. Itu ayah budaya. Tapi prosesnya, kenapa Muhammad Fatih itu menjadi seorang masih muda tapi dia bisa memimpin? Kenapa Zaid bin Sabit dan lain-lain itu menjadi seorang yang hebat di usia 18 tahun, 19 tahun? Rahasianya yang tadi Bapak Ibu. Dia bukan orang yang father hunger. Mungkin dia nggak punya ayah secara lahir batin, tapi dia ada sosok keayahan gitu ayah udah. Nah, baik. Father hunger ini contohnya apa lagi Bapak dan Ibu? Homoseksual, kemudian kriminal Pak. Kriminal. Saya diberikan kesempatan lah Bapak untuk mendampingi beberapa yang Bapak Ibu lihat di TV sekarang, yang anak-anak di umur SMP dan SMA itu gampang nendang bapaknya, nendang ibu nendang temannya. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita dampingin seorang anak yang usia kelas 5 SD dengan 4 orang temannya di SMP itu memutilasi ibunya, Bapak Ibu. Dan ketika kita dampingin itu nggak ada bersalah Pak, nggak ada bersalah gitu. Saya bilang, "Bang, kenapa? Ini ibu bukan?" gitu. "Iya, emang kenapa?" Saya bilang, "Apa yang salah ya nak?" gitu ya. Saya nggak mau nanya lagi Pak. Kalau saya nanya saya jadi sedih gitu loh Pak Ibu. Saya bilang, lihat wajah-wajahnya itu, kan memang kepolisian masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan terapi gitu. Lama-lama Pak saya diskusi deep interview dengan anak-anak itu. Ujung-ujungnya salah satunya adalah bahwa ada proses di mana dia harus dilaki-lakikan, ada proses di mana dia diperempuankan, sekolah dan rumah nggak memberikan itu Bapak dan Ibu. Yang tadi saya sebutkan itu Bapak Ibu. Anak laki-laki kita di umur-umur 8 tahun ke atas itu harus diajarkan persoalan bahwa dia mengalami kesulitan, jangan Bapak tutup-tutupi, jangan Ibu tutupi. Kesulitan itu bahkan dari takdir Allah untuk prosesnya menjadi seorang yang dalam proses akil dan balik itu Bapak Ibu ya. Kalau ada anak Bapak Ibu SMP dan SMA mengalami banyak masalah tadi yang saya sebutkan itu, jangan diselesaikan langsung. Itu takdir Allah untuk menghebatkan dia, untuk menjadikan dewasa, untuk menjadikan proses akhirnya mendampingi proses baliknya dia. Ada Bapak Ibu.
Kemudian yang kedua adalah Dedi Isus. Nah, Dedi Isus ini Bapak Ibu ini anak perempuan. Yang tadi saya sebutkan ayah bunda. Anak perempuan yang masturbasi dan onaninya sangat tinggi, ayah dan bunda. Kemudian yang tadi melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan itu, ini bukan kata saya Bapak dan Ibu ya. Ini resmi, ini negara. Hampir menyentuh angka 70%. Kebayang Bapak Ibu? Jadi kita melihat anak perempuan kita dari sekian 100 anak perempuan kita sudah bisa melihat, maaf kalau saya ngomongnya agak sedikit ini ya, yang sudah tidak itu ya sekitar berapa puluh orang dari sekian ratus anak kita. Ini tantangan iya Pak, tapi ini peluang bagi kita, terutama bagi saya, bagi kaum laki-laki, agar Allah mudahkan nanti kita di yaumul hisab. Ini kita nggak bisa anggap sepele gitu Bapak Ibu ya, dengan urusan-urusan ini. Nah, Dedi Isus, jadi 3 ini dampak dari anak-anak yang kekurangan ayah, yang ayah hadir secara fisik tapi ayah nggak hadir secara psikologis. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang tadi saya sebutkan itu Bapak Ibu, dampaknya kepada istri, dampaknya kepada anak laki-laki, dampaknya kepada anak perempuan. Ini contoh, salah satu contoh Bapak Ibu, 1 jam pertemuan kita ini sudah ada 50 orang yang bercerai. Bukan proses bercerai ya Bapak Ibu ya, tapi bercerai. Jadi berarti ada 1 jam itu sekitar 100 orang sepasang suami istri yang sudah meyatim piatukan anaknya gitu ya bunda ya. Gitu. Ini salah satu dampak dari yang tadi saya sebut father hunger itu. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu ya, contoh anak-anak yang father hunger dan Dedi Isus itu yang tidak mendapatkan peran ayah dan ibu. Rendah harga diri. Ada anak-anak kita yang disuruh datang masuk ke dalam sebuah ruangan, dia pilih itu yang paling belakang terus gitu Bapak Ibu ya. Ayo maju ke depan, semakin mundur gitu Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah self esteem ini istilahnya gitu Bapak Ibu. Self esteem ini, harga diri yang rendah ini dari mana nih Bapak Ibu? Salah satu munculnya itulah dari bapak dan ibunya itu nggak sepakat Pak. Bagaimana cara mengelola anak, cara mengasuh anak. Contoh Pak, saya contohkan ke diri saya. Dahulu waktu anak-anak kecil, saya memunculkan ini kepada anak saya. Anak sudah umur 20 tahun itu minderan anaknya Pak. Salah satu penyebabnya apa? Saya untuk urusan membangunkan anak di pagi hari itu nggak pernah sepakat dengan pasangan saya, dengan almarhumah istri saya. Jadi gaya saya membangunkan itu berbeda dengan gaya istri saya membangunkan. Dan itu berlangsung bertahun-tahun, berlangsung berpuluh tahun. Apa akibat yang paling utama? Ini Pak, harga diri. Anak-anak bingung mau ikut ayahnya kah atau mau ikut ibunya. Nah baik, ini contoh saja Bapak Ibu yang tadi saya sebutkan, anak-anak yang terkondisi seperti ini nanti muncullah apa yang kita lihat sekarang. Contoh, rendahnya kontrol diri. Itu Pak yang kita ngelihat, anak yang nendangin temennya, itu Bapak Ibu ya, tersinggung sedikit kemudian ngebacok gitu Bapak Ibu, dan itu bukan anak-anak yang urusan SMA ke atas. Itu anak-anak menengah ke bawah gitu Bapak Ibu. Yang anak-anak pendidikan SMP dan sampai SD ke bawah. Ya. Ini contoh saja. Keberanian ambil risiko itu rendah anak-anak kita karena nggak ada contoh dari orang laki-laki dewasa gitu Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Anak laki-laki kita nggak berani ngambil risiko. Gitu. Kalau ada apa-apa kabur, ada apa-apa kabur gitu. Nah nanti anak kita yang semacam ini Pak, yang mengalami hal semacam ini ayah, kalau dia besar tidak ada penetrasi, tidak ada kita perbaiki, maka muncullah dia menjadi seorang kepala keluarga, menjadi seorang suami yang kita sebut dengan absent husband. Menjadi seorang suami gitu Bapak Ibu ya, hadir secara fisik tapi dia nggak bisa melindungi istrinya gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena sewaktu kecil dia mengalami hal semacam ini. Ya, nggak usah dicatat gitu ibu nggak usah nyatet, nggak usah nanti konfirmasi ke suami, bang ternyata bang ya gitu, nggak usah gitu ya Bapak Ibu, nanti jadi masalah kan ya. Nih contoh saja ayah bunda ya, lebih 60%, lebih dari 22%, 19 juta. Ini terutama setelah pandemi ayah dan bunda. Ini angka sebenarnya mendekati 20%. Ini yang depresi ya Pak ya dan ibu ya, bukan yang menuju depresi tapi depresi ya. Jadi dari mana ini Bapak Ibu dampaknya, dari apa ini? Salah satu contohnya adalah 2 hal yang banyak terjadi setelah pandemi itu adalah stres akademik, itu persoalan dengan sekolah. Yang kedua stres pengasuhan, persoalan dengan bapak dan ibunya. Contoh Pak, anaknya berhasil di sekolahan misalnya mengerjakan sesuatu, pulang dia ngomong sama bapaknya sama ibunya, bun
aku tadi berhasil mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya susah, kata bu guru. Bu gurunya atau bapak atau ibunya bilang, ya alhamdulillah, Allahu Akbar. Kata anaknya, itu doang bang, itu doang bun, nggak ada yang lain apa? Gitu bapak ibu. Bayangkan kalau ini terjadi setiap hari bapak ibu ya. Apa yang persoalannya nanti? Persoalannya apa anak-anak kita? Secara emosional dia nggak terpenuhi. Anak SMP dan SMA tentu sudah barang tentu dia akan mencari kepada pihak yang lain. Itu apa ibu? Saya dulu setahun yang lalu pernah cerita nih Pak di sini. Dahulu waktu membantu teman-teman di BNN, kita nemuin Pak, begitu banyak anak-anak SMP dan SMA yang bantu para bandar. Kenapa dia bantu para bandar? Kenapa dia taat kepada bandar? Apapun yang disebut oleh bandar itu, padahal dia taat kepada bapaknya, susahnya luar biasa. Apa sebabnya Bapak dan Ibu? Singkat cerita nih Pak, singkat cerita. Suatu hari kita peganglah satu bandar, satu orang bandar. Satu bandar ini delivery man-nya, anak-anak bawahannya itu anak SMP dan SMA semua Pak Ibu. SMA semua, SMP SMA. Transaksinya nggak main-main, sehari 500 juta gitu Bapak Ibu. Loyalnya luar biasa. Saya akhirnya Bapak Ibu yang mulia kesemuan ta'ala, dengan bantuan teman-teman lah di BNN, kita bisa ketemu dan nangkep ini bandar ini. Saya pertama ketemu dengan bandar itu, saya ngelihat bagaimana bahasa tubuhnya, kemudian bagaimana dia berbicara dengan anak-anak, sampai saya ngomong dengan teman saya di BNN, ini bandar apa ahli parenting gitu Bapak Ibu. Akhirnya kecurigaan saya di interview dengan bandar itu, saya bilang, Anda ini luar biasa. Saya perhatikan dari gerak-gerik Anda, cara Anda berbicara, Anda ini bukan bandar sebenarnya. Terus saya bilang, siapa Anda ini sebenarnya? Kemudian bandar itu yang ditangkap itu ngomong sama saya, masa Ayah Irwan lupa sama saya? Nah, saya pura-pura nggak kenal aja Bapak Ibu, karena nanti teman-teman BNN bilang, wah ini jangan-jangan Pak Irwan bandar juga nih gitu Bapak Ibu. Saya pura-pura nggak kenal aja gitu. Ayah Irwan lupa sama saya. Beberapa tahun yang lalu kan kita sama ya ngambil sertifikat tentang fathering di Singapura. Saya bilang, ya Allah Pak, waktu itu saya gemeter Pak, antara marah, haru, campur baur Pak. Apa yang terjadi Pak setelah itu? Teman-teman akhirnya nanya, bandar ini punya 7 sertifikat internasional soal parenting dan fathering. 7 sertifikat internasional Pak, bukan di nasional, 7 sertifikat internasional. Saya bilang sama bandar itu, saya bilang ini pertemuan kita yang terakhir, saya mau ngomong sama Anda dan menasihati diri saya sendiri. Anda, saya bilang, ngerusak anak orang, Anda seriusnya luar biasa. Bayangkan Pak, 7 sertifikat dia ambil luar negeri. Kemudian saya bilang sama bandar itu, saya yang akan membuat anak saya menjadi soleh dan soleha. Saya nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi anak saya gitu Pak Ibu. Gitu ya benar. Nah ini anak-anak yang tadi mengalami stres pengasuhan dan stres pendampingan. Baik Bapak dan Ibu, ini proses father hunger dan daddy issues yang tadi saya sebutkan ya Pak ya, yang anak-anak mendapatkan ayah secara fisik tapi nggak mendapat ayah secara psikologis. Sebenarnya proses itu sudah dimulai dari awal pernikahan Pak sebenarnya. Jadi ibu sebenarnya kan sudah bisa membayangkan ya, dari awal menikah mendapatkan jodoh, sebenarnya ibu sudah bisa membayangkan sebenarnya melihat calon suami, nah kayaknya ya nggak tanggung jawab nih kayaknya. Nah gitu Bapak Ibu ya. Dulu ibu pernah nggak mikir gitu? Enggak ya Irwan ya, nama cinta lah gitu Bapak Ibu ya, gitu ya. Nah sebenarnya Bapak Ibu prosesnya itu sudah bisa dilihat dari awal kita menikah. Sama lah gitu, dulu almarhumah istri saya bilang, waktu awal menikah saya bilang sama istri saya, almarhumah istri saya, Dek, kamu agak qanaah sedikit ya Dek ya, gitu. Ya kalau misalnya kita bisa makannya hanya pakai ini pagi, kemudian siang kita pakai ini aja, pakai nasi, pakai garam apa gitu. Almarhumah istri saya bilang, nggak apa-apa bang, dari awal saya melihat foto data yang abang yang saya dapat sebelum kita menikah nih gitu, aku udah bisa membayangin, aku udah bilang sama ibuku, mah siap ya mah gitu, kata ibuku, kamu yang harus siap. Ya aku sudah siap. Saya bilang, apa yang kamu siapkan? Aku sudah siap melihat wajah abang aja, aku udah siap untuk puasa Senin Kemis. Itu almarhumah istri saya bilang gitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ini Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa sebenarnya prosesi father hunger itu nggak harus dimulai dari
ketika punya anak sebenarnya. Dari awal kita sudah bisa melihat, Bapak Ibu ya. Tapi ini nggak usah kita bahas lah, nanti kita nyesel, gitu Bapak ya. Nggak usah kita bahas. Yang kita bahas yang 0 sampai 2 tahun saja. Nah, prosesnya Bapak dan Ibu, ini agak sedikit teorinya Bapak Ibu. Proses father hunger ini dimulai kalau kita ambil 0 sampai 2 tahun ini, kita sudah bisa melihat Bapak Ibu. Seperti misalnya ketika ibu pegang anak 0 sampai 2 tahun, bapaknya terlibat atau tidak? Bagaimana bapaknya 0 sampai 2 tahun itu kan surganya ibu-ibu ya. Tugasnya bapak adalah membuat istrinya safe and secure, aman dan nyaman. Karena 0-2 tahun itu adalah waktu terbaik sepanjang hidup anak kita, anak laki-laki dan perempuan. Jadi kalau punya bapak ibu, punya istri yang lagi pegang anak 0 sampai 2 tahun, itu waktu terbaik sepanjang hidup. Kalau istrinya umur 0-2 tahun itu anak 0 sampai 2 tahun, bapak harus jaminkan istrinya dalam keadaan aman dan nyaman. Karena tugas istri di umur 0-2 tahun itu adalah membuat yang terbaik buat anak 0 sampai 2 tahun. Semuanya terbaik. Kemampuan mendengar di usia 0 sampai 2 tahun itu bisa menyimpan apa-apa yang masuk disampaikan oleh ibu 10 tahun ke depan. Anak kita nih 0 sampai 2 tahun. Ibunya senang baca Al-Quran sambil gendong, itu akan disimpan sama anak kita dengan fasilitas di Allah SWT 10 tahun ke depan. Gitu Bapak Ibu ya. Nah baik. Kemudian di umur 2 sampai 4 tahun, ini tokoh ayah sudah mulai masuk nih sebenarnya. Di umur 2 tahun. Kalau istilahnya teman-teman Cordova itu tarbiyatul jinsiyah, pendidikan seksualitas itu sudah dimulai sebenarnya secara konkret di umur ini. Siapa tugasnya nih? Ayah nih Pak. Anak laki-laki kita umur 2 tahun, 3-4 tahun, bapak main gulat dengan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki normalnya main gulat, awal-awalnya ketawa-ketawa, biasanya menit ke-4, menit ke-5, biasanya kita dicekek tuh sama anak laki-laki kita. Atau ditendang sama anak kita Bapak Ibu. Itu sebenarnya adalah proses untuk melakikan anak laki-laki sebenarnya, ayah dan bunda. Jadi kalau dia tendang kepala kita ambil kakinya, dan bapak sampaikan pada anak laki-laki, Bang, anak laki-laki muslim kakinya begini-begini. Nah gitu Bapak Ibu ya. Ngerti anak laki-laki kita? Nggak ngerti. Tapi dia simpan. Karena Allah berikan fasilitas untuk menyimpan yang sangat luar biasa. Nah, anak perempuan ya Bapak dan Ibu, di usia umur 2 tahun ini anak perempuan, ini dia butuh tokoh ayah yang luar biasa. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah lakukan. Punya anak perempuan 2, 3, 4 tahun itu biasanya di pintu keluar rumah kita itu, ibu tolong digantungkan jilbab jilbab bergo ya. Jilbab yang gampang dibongkar pasang itu. Untuk apa itu Bapak Ibu? Untuk proses ayahnya mengajarkan kepada anak perempuan sejak dari kecil bahwa kamu itu siapa sebenarnya. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau anak perempuan kita lari itu Pak, keluar rumah, Bapak juga lari. Kalau dia nggak pakai kerudung, Bapak tahan di pintu. Gitu Bapak Ibu ya, tahan, nggak boleh keluar gitu. Terus anak perempuan kita bilang, ayah aku mau main gitu. Nah ayah baru berfungsi itu Pak. Ini fungsi peran yang sangat luar biasa supaya tidak terjadi father hunger dan daddy issues pada anak perempuan kita. Nah biasanya ayah duduknya begini nih Bapak Ibu ya, sama matanya ketemu dengan mata, kemudian ayahnya harus sentuh Pak kepada anak perempuan. Dek, kamu itu muslimah. Gitu Bapak Ibu ya. Sentuh Pak, ini aurat gitu Bapak Ibu ya. Dan harus pakai kerudung, malu sama Allah gitu Bapak Ibu. Nggak ngerti dia ayah irat, nggak apa-apa. Emang anak umur 2 tahun, 3 tahun kita nggak ngejar ngertinya Pak. Yang kita kejar itu adalah dia nyimpan, terikat dalam pesan-pesan di bawah sadarnya dia. Nanti Bapak Ibu kalau dia keluar, di luar dia copot kerudungnya, dia buang lagi, nggak apa-apa. Kalau dia mau keluar lagi main, Bapak di situ pegangin lagi, masukin lagi tuh Pak Ibu, sentuh lagi, sampaikan bahwa ini aurat dan lain-lain. Nah itu proses. Kalau Bapak dan Ibu nggak lakukan itu, salah satu penyebabnya adalah anak-anak kita yang susah untuk kita jaga auratnya, kita jaga keperempuanannya itu di usia-usia kita dewasa, adalah kita nggak memulainya di usia ini. Siapa tokoh yang luar biasa yang akan memerankan ini? Tokohnya, tugasnya adalah ayah, Bapak Ibu. Baik, banyak bener tugasnya Ayah Irwan. Ngapain datang tadi ke sini ya? Hidup aja udah banyak tugas ini apalagi. Nah, 4-7 tahun Bapak Ibu ini ayah nih. Jadi Bapak Ibu kalau tadi itu 0 sampai 2 tahun akan terjadi father hunger ini ketika ayahnya tidak menghebatkan ibunya. Gitu Bapak Ibu ya. Yang umur 2-4 tahun ini adalah ketika ayahnya tidak memenuhi kebutuhan apa tadi Bapak Ibu? Pendidikan seksualitas.
pendidikan seksualitas, Pak. Pendidikan seksualitas itu harus dimulai dengan pendidikan identitas. Jadi Bapak, tugasnya Bapak ini di usia 24 tahun itu adalah menjelaskan identitas kepada anak kita. Kamu laki-laki muslim, Bang. Kakimu untuk itu jangan untuk gitu Bapak Ibu ya. Kamu laki-laki muslim, Mas. Tanganmu bukan untuk gitu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu nggak usah nanyain, ngerti nggak? Nggak usah, Pak. Yang penting adalah lapisan ikat terus di bawah sadar anak kita. Karena umur itu memang bukan untuk mengerti, tapi untuk membuat lapisan yang banyak. Nah, tugas Bapak apa di usia 24 tahun anak perempuan? Tadi menjelaskan kepada anak perempuan bahwa kamu itu adalah muslimah gitu Bapak Ibu ya gitu. Nah, 4 sampai 7 tahun ini peran ayah sudah mulai diskusi nih dengan anak perempuan dan anak laki-laki. 8, 14 sampai 15 tahun akan terjadi fatherhanger dan diri usus itu kalau ayah nggak hadir. Nah, ini yang tadi saya sebut Bapak Ibu, proses program akil balik gitu Bapak Ibu ya. Balik ini bisa kita tunda, balik anak-anak kita. Balik nggak bisa ditunda Bapak Ibu, itu fisik sifatnya. Tetapi yang sering terjadi di Indonesia adalah anak-anak di usia 8-15 tahun fisiknya balik tapi tidak ada program akilnya. Gitu Bapak Ibu ya. Mau di sekolah maupun di rumah. Program akil itu apa Bapak Ibu? Melakikan anak laki-laki dan memperempuankan anak perempuan. Itu program akil. Jadi baliknya nggak bisa ditunda karena itu adalah fisik. Dia mau heads, mau jerawatnya tumbuh, mau suaranya besar bisa ditunda? Nggak bisa ditunda Bapak Ibu. Tetapi ketika suaranya membesar, ketika baunya sudah nggak enak, apa yang kita ajarkan? Kita ajarkan soft skill-nya gitu Bapak Ibu ya. Kita ngajarkan percaya dirinya, itu melakikan anak laki-laki dan memperempuankan anak perempuan. Baik. Nah, ini kalau nggak dilakukan Bapak dan Ibu akan terjadi proses ini. Ya, proses. Nanti Bapak Ibu di usia, ada ahli yang menyebutkan usia 19 tahun, nanti usia 20 tahun, 19 tahun ke atas, anak-anak yang tidak mendapatkan peran ayah ini, akan muncullah anak-anak yang dia bisa amar ma'ruf tapi dia susah nahi mungkar. Nah, muncullah anak-anak yang gampang membuli dan dibuli gitu ayah bunda ya. Karena apa? Tidak ada mengalami proses ini ketika dia di usia 0 sampai 15 tahun. Nah, apa sebabnya? Tadi sudah saya sebutkan ayah dan bunda. Salah satu yang terbesar. Jadi ini bukan sebabnya adalah kita nih Bapak Ibu, ya khususnya Bapak-bapak. Salah satu yang terbesar itu adalah ayah tidak hadir di dalam pengasuhan yang sering disebut dengan fatherhanger itu. Jadi saya mencontohkan ke diri saya, Bapak Ibu adalah ayah saya hadir di usia 0 sampai 15 tahun itu secara fisik itu Bapak Ibu. Saya dulu prinsipnya dengan pasangan saya adalah, "Dek, maaf ya, aku nyari uang aja." Almarhumah istri saya nanya, "Bang, gimana dengan urusan spiritual anak kita?" "Gampang lah, cari sekolah sama siapa kayak gitu." Bapak Ibu ya. "Gimana dengan emosional anak kita?" "Gampang lah, cari ustadz apa siapa gitu Bapak Ibu." Ternyata itu menjadi persoalan. Karena tugas Bapak Ibu, tugas terutama Bapak bukan hanya mencari fisik saja, tapi bertanggung jawab dengan hal yang tadi saya sebutkan. Baik, nah apa sebenarnya peran tokoh dan ayah? Peran itu kalau tokoh itu lebih kepada fisik sebenarnya Bapak Ibu. Itu tokoh. Nah, peran itu adalah lebih kepada non fisik. Kalau tokoh ini tadi yang saya sebutkan urusannya sama fisik. Fisik anak kita. Kalau yang peran ini urusannya yang 4 tadi. Urusan spiritual, emosional, intelektual dan sosial. Ya, Bapak Ibu. Ini tokoh dan peran ayah, 3 hal yang paling besar ini Bapak-bapak sudah lakukanlah ini untuk memperbanyak keturunan dan menghebatkan keturunan, mencari nafkah, dan yang paling penting ini Bapak Ibu, menjadi muallim, muadib dan murabi, menjadi pelatih, menjadi pendidik dan pengasuh. Nah, inilah yang ketika di usia anak-anak kita membutuhkan, ayahnya nggak melakukan yang ini Bapak Ibu. Ini yang kita sebut dengan fatherhanger. Ayahnya melakukan hanya ini, memperbanyak keturunan dan cari nafkah, tetapi tidak terlibat dalam urusan ini. Ini yang kita sebut dengan tadi fatherhanger itu. Baik ayah. Ayah dan bunda, kita melihat sekarang di mana posisi ayah. Nah, ini ada beberapa contoh ayah ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tidak ada ayah yang dalam ruangan ini. Ada jenis-jenis ayah yang tak acuh. Ayah tak acuh itu adalah ayah yang sebenarnya dia mampu, tetapi dia nggak ada waktu dan nggak mau terlibat. Gitu Bapak Ibu ya. Nanti kita akan lihat terapinya berbeda ini, bunda. Ada ayah yang tangguh. Ayah yang tangguh itu ayah yang mampu terlibat dan dia meluangkan waktu. Ada ayah yang lumpuh. Ayah yang lumpuh itu adalah ayah yang tidak mau terlibat.
Yang tadi itu yang contohnya saya dulu Bapak. Dulu saya pikirannya udah saya nyari uang aja. Almarhumah saya bilang, "Mas, gimana nih urusan emosional anakmu, spiritual anakmu? Mas, kenapa kamu nggak sholat subuh ke masjid?" "Ah, saya sakit, gampang lah urusan yang lain." Itu saya nggak mau terlibat. Dan saya nggak mau nyari ilmunya gitu ayah bunda. Sudahlah saya nggak terlibat dan saya nggak mau nyari ilmunya dan saya pun nggak meluangkan waktu untuk anak. Nah, ini jenis ayah yang ketiga. Ayah yang keempat ini adalah ayah yang siap tumbuh. Siap tumbuh itu adalah ayah yang punya kemauan, tapi mungkin nggak punya kemampuan, Bapak dan Ibu, tetapi dia menyediakan waktu. Nah, apa yang harus kita lakukan, ayah dan bunda yang mulia Allah Subhanahu wa taala? Bagi ayah yang tak acuh itu, dia membutuhkan, ini terutama bagi ibu-ibu nih, Bapak Ibu ya. Ayah yang tak acuh itu dia membutuhkan motivasi dan inspirasi serta terapi. Jadi ibu nanti kalau punya atau bapak, kita lihat ke diri kita bahagian yang mana dari empat itu. Kalau misalnya kita adalah ayah yang tak acuh, berarti ini yang kita butuhkan nih, Bapak. Ibu nggak usah habis seminar, nggak usah bilang sama suami, "Bang, ayo bang jadi ayah ini," nggak usah. Tapi terapinya ini, Bapak Ibu ya, motivasi aja, berikan inspirasi aja gitu kepada suami, kepada ayah. Ayah yang tangguh tadi sudah selesai, ditingkatkan, dikembangkan. Ayah yang lumpuh, nah ini Bapak Ibu yang dilakukan SWT di Indonesia lebih dari 55% Bapak Ibu. Ayah yang lumpuh ini, apa yang harus kita lakukan kepada diri kita yang lumpuh dan tanda petik? Saya pernah ngalamin ya Pak, ngalamin ini jadi ayah yang lumpuh ini. Ayah yang tadi nggak mau terlibat dan nggak menyediakan waktu dan nggak mau juga nyari ilmunya gitu ayah udah. Jadi tugasnya apa? Dulu pikiran saya adalah anak udah selesai, nyari uang udah selesai gitu. Nah, apa terapinya? Ayah yang lumpuh ini yang pertama periksa masa lalu. Jadi Bapak Ibu, banyak sekali para ayah yang kategori ayah lumpuh ini bukan dia nggak mau sebenarnya, tapi dia punya persoalan di masa lalunya gitu Bapak Ibu. Bukan dia nggak mau untuk terlibat dalam mengasuh anak, tapi dia punya persoalan dulu yang belum selesai di masa kecilnya dia. Kemudian menemukan itu, ibu bantu para ayah untuk menemukan utang-utang itu dan selesaikan dulu ini. Selesaikan utang-utangnya. Contoh Bapak Ibu. Saya waktu dulu Bapak Ibu dari awal menikah itu, saya terkategorikan adalah ayah yang lumpuh. Ayah yang lumpuh itu adalah saya apa kegiatan mengasuh mendidik anak-anak saya nggak terlibat Bapak Ibu. Kenapa saya nggak terlibat? Karena tadi itu saya nggak ada di dalam diri saya itu tanggung jawab. Tanggung jawab itu Bapak dan Ibu adalah bahagian dari utang pengasuhan. Jadi kepribadian saya memang tidak bertanggung jawab Bapak Ibu. Tidak bertanggung jawab itu bukan persoalan saya sekarang. Tapi kenapa saya tidak bertanggung jawab? Karena di umur 0-15 tahun stimulasi dan simulasi tanggung jawab nggak optimal saya dapatkan. Maka muncullah saya menjadi seorang suami yang tidak bertanggung jawab, yang kepribadiannya menjadi seorang ayah yang tidak bertanggung jawab. Banyak ini kita menjumpai, banyak Bapak dan Ibu. Itu bukan karena dia nggak mau bertanggung jawab, tapi dia nggak optimal di umur 0-15 tahunnya dia stimulasi dan simulasi tanggung jawab. Contoh lagi Bapak dan Ibu, saya contohkan ke diri saya nih di ayah yang lumpuh ini. Saya adalah ayah yang tidak berani memutuskan, ayah dan bunda. Jadi tidak berani bersikap. Kata almarhumah istri saya, "Mas, ini anak mau apa nih? Mau masuk kemana, mau kemana gitu?" Saya selalu jawabnya, bagusnya gimana ya? Bagusnya gimana ya? Kata almarhumah istri saya, "Mas, ini 2-3 hari saya tanyain. Jangan bagusnya terus gitu." Saya bukan nggak mau Pak untuk memutuskan Bapak dan Ibu, tapi saya memang nggak punya itu, ayah dan bunda. Itu yang kita sebut dengan utang pengasuhan. Jadi bukan saya nggak mau untuk anakmu masuk sini, bukan saya nggak mau untuk tegas, tetapi saya nggak punya tegas itu. Contoh lain Bapak dan Ibu, ayah yang lumpuh ini. Saya adalah ayah yang sukar sekali untuk memuji anak-anak, mengapresiasi anak, mengucapkan terima kasih ke anak, mohon maaf ke anak, itu sangat susah gitu. Sampai kalau almarhumah istri saya bilang, "Mas, ngomong kayak apa gitu ke anakmu? Ngomong sayang ke anakmu, puji anakmu, terima kasih sama anakmu." Susah Bapak ini. Dulu saya pernah praktek ke istri saya. Saya bilang, "Dek, aku latihan sama kamu dulu deh." Gitu ya. Saya bilang sayang dulu sama kamu gitu. "Iya," kata istri, "udah lama nih Mas nggak ngomong sayang," gitu. Saya ngomong, "Saya I love you so much, I love you." Saya latihan Pak, betul latihan. 2 hari 3 hari lancar. Almarhumah istri saya bilang, "Ya Allah Bang, insaf juga akhirnya," gitu kata istri gitu. Saya ngomong Pak 2 hari 3 hari, "I love you so much." Istri saya senang. Hari yang keempat demam saya, hari yang keempat gitu. Kenapa Bapak Ibu? Bukan saya nggak memuji, saya nggak punya itu.
Di umur 15 tahun, 16 tahun. Itulah sebabnya kenapa Bapak dan Ibu tadi saya sampaikan, kalau mau fight ngurus anak, mau bertandem dengan sekolah dengan Cordova ini, jangan pernah main-main dengan anak 0 sampai 15 tahun, 0 sampai 17 tahun. Karena itu basicnya seperti anak kelak kemudian hari ada di situ Bapak dan Ibu. Kalau mau Bapak dan Ibu memberikan kehangatan suasana kepada anak kita di umur 0 sampai 15 tahun, Bapak Ibu jangan banyak bertengkar. Bapak ibu selama ibu tahan dulu lah gitu ya. Bilang sama suami, "Bang, sebenarnya gue udah enak banget liat lo." Gitu ya, gitu. "Bang," terus kata suami gimana gitu ya. "Bang, nanti kalau anak udah umur 16 tahun ke atas kita bertengkar yuk." Nah, gitu Bapak Ibu ya. "Gue tungguin lu di mall di mana gitu Bapak ya." Jadi ayah bunda ya, saking luar biasanya. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan gitu terutama di usia ini dengan kondisi ayah yang lumpuh itu adalah Pak memeriksa bahwa kenapa sih kita nggak bertanggung jawab? Kenapa sih susah untuk memuji, menghargai gitu? Ini persoalan masa lalu, bukan persoalan kita sekarang. Ya. Kemudian yang terakhir, ayah siap tumbuh. Ini ibu-ibu kalau punya suami yang seperti ini, tambah ilmunya, asalnya kompetensinya. Ini ibu tenang nih. Ibu sering bacain buku aja, beliin buku bang, ini buku bang, baca gitu, dibaca tuh sama bapak yang usia ini. Baik. Nah, gimana agar menjadi ayah yang hebat? Ayah yang hebat itu yang hadir secara fisik, ayah hadir secara batin, gitu. Dia menjadi idola anak-anak, menjadi teladannya anak-anak kita. Saya membuatnya 3M saja Bapak Ibu, tugas ayah. Karena ayah sibuk, nah ayah lakukan 3 ini saja supaya ayah bisa menjadi ayah yang hebat di depan anak-anak kita, misalnya menjadi idola di depan anak kita. 1, tugas ayah itu hanya mencintai. Hanya mencintai, itu saja Bapak Ibu. Mencintai siapa? Mencintai anak-anak, ayah dan bunda. Jadi mencintai anak-anak, tugas ayah itu saja. Nah, seperti apa proses mencintai anak nanti kita melihat. Yang kedua, membimbing. Tugas ayah membimbing. Bagaimana ayah bisa membimbing? Ada syaratnya 2. Nah, nanti kita bahas. Yang pertama, susah ayah membimbing anak-anak kalau ayah hanya memberikan waktu luang. Harus meluangkan waktu memang. Nggak bisa Pak. Seperti misalnya kita meluangkan waktu untuk bekerja. Seperti bagaimana kita bekerja meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan kita yang serius itu. Dengan anak pun nggak bisa jaga waktu meluang. Harus meluangkan waktu. Nah, nanti kita diskusikan. Yang ketiga adalah meneladankan. Jadi Bapak, hampir semua ahli fathering menyebutkan apa tugas ayah agar ayah bisa menjadi ayah idola, ayah yang dihebat, ayah yang dihormati oleh anak-anak. Cuman 3 ini saja. Nah, kita lihat sekarang Bapak Ibu, yang 3 itu apa? Yang pertama adalah mencintai. Mencintai anak itu syaratnya ini saja Pak. Pernah Bapak dengar lagu ini? Ada yang pernah dengar lagu ini?